ini yang di bawah yang keempat ini, ya. Ini tuh desain untuk UI UX sebenarnya, ya, user interface jadi aplikasi. Nah, ini bikinnya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, yang sertifikat udah ya, berarti ya, udah cukup jelas. Nah, ini kalau kita bikin yang tampilan ini, kebetulan karena handphone saya Android, jadi saya pilih Android ya. Teman-teman bisa pilih yang, kalau handphonenya iPhone ya bisa pilih yang iPhone aja. Ini frame ya. Nah, ini saya pilihnya, ini, ada Android. Kalau iPhone ini banyak nih, karena rupanya iPhone itu ukurannya banyak, macam-macam ya, beda handphone, beda tipe aja udah beda ukuran. Oke, ini kalau Android sama. Nah, ini si pola seperti ini. Nah, saya ngambil yang BG4 ya. Ada BG4. Ya, benar, BG4. Saya ngambil dari sini ya. Jadi kalau itu saya udah download, terus kemudian saya copy, saya paste ke sini. Ini. Kemudian logonya sama ya, teman-teman tadi ambil, bisa logonya. Nah, ini cara buat yang ini nih. Ada kayak apa? Eclipse gitu ya. Pakainya di sini. Ini ada yang gambar rectangle, klik di bawahnya. Nah, ambilnya yang ellipse. Ellipse, tinggal tarik ini. Nah, terserah mau dikasih warna, misalnya. Tuh. Nah, gimana supaya ada teksnya ya sama. Dibikin ada teks, tulis teksnya biasa. Nah, ini sebenarnya fontnya semua itu bisa dipilih gitu. Tapi biasa defaultnya itu memang nama fontnya Roboto. Gitu. Oke. Kemudian warna teksnya pun bisa diganti, misalnya mau hitam ya, supaya kelihatan. Nah, itu. Saya bikin supaya sama ke bawah. Oke, sampai sini cukup jelas. Warna font bisa diberi gradasi enggak? Kalau di sini warna fontnya cuman itu aja. Gitu. Lihat warna aja. Emang kalau Figma itu lebih agak simpel ya, jadi banyak nanti apa, kalau di Photoshop mungkin bisa gitu ya, teksnya dikasih gradasi, kalau di Figma belum bisa seperti itu. Gitu. Mesti ada plugins-nya lagi. Tampilan Figma tidak bisa seperti ini. Oke, nanti kita lihat ya. Mungkin nanti bisa ini ya, kalau ada yang mau ditanya bisa share screen juga ya setelah ini. Pasti
masuk ditanya jawab aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini gambar ini ada di Drive ya. Dia namanya gambar 2. Bisa di-download, kemudian di sini. Nah, ini yang di bawah, bikinnya copyright itu pakai rectangle tadi. Saya bikinnya gini. Tinggal diganti warnanya. Nah, tulisannya tinggal dibuat sama. Oke, sampai di sini cukup jelas. Ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nggak, ini ada kecil-kecil gini. Kan memang kalau di handphone gini ya. Jadi biasanya kita bikin desain itu tampilan seperti ini, kemudian nanti ada programmernya yang bikin, oh nanti kalau klik ini larinya ke halaman mana gitu. Jadi kita tidak bikin program ya, tapi kita bikin desainnya gitu. Ya. Nah, kalau mau ada kayak gambar kayak gini ya, jadi kita kasih tahu juga gitu ya. Oh, kalau di sini nanti ada Wi-Fi-nya, ada tampilan signal, ada baterai. Nah, itu ada namanya plugin. Plugin ya, jadi ini kalau teman-teman lihat plugin. Nah, ini pakai plugin namanya Iconify ya. Caranya gimana? Jadi kita browse, klik di browse plugins in community. Ya. Nah, kita cari nih Iconify. Icon deh. Kalau icon dia biasanya. Nah, ini sebenarnya banyak gitu ya. Tapi saya coba Iconify. Di plugins. Nah, ini. Nah, tinggal diinstal aja. Kalau udah diinstal, dia muncul nanti di sini. Iconify. Kalau kita klik, nah kita bisa cari. Misalnya kita mau tadi nyarinya apa? Signal, Wi-Fi gitu ya. Itu kan signal Wi-Fi. Nah, di sini keluar. Tinggal dipilih aja. Saya mau yang ini. Terus ya agak ini ya. Saya pindah ke ini dulu ya, ke desktopnya aja dulu. Sebentar. Oke, nah. Oke, ini Iconify. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan komis? Oh ya. Nah, ini pilih ikonnya misalnya signal, saya import. Nah, ini kalau di sini ingat ya, ini harus dimasukkan di ini kan karena saya pakainya Android. Oh, Android 1. Jadi harus dipindahin ke dalam sini. Kalau enggak dia hilang.
Nih, ini kecil banget nih. Saya gedein aja. Nah, ini tinggal taruh sini. Misalnya mau baterai, tadi kan sama ya. Import. Jangan lupa. Oh, udah masuk sini. Baterai. Di sini. Gitu. Saya hapus dulu nih. Oke, nanti bisa tinggal tambah yang lainnya lagi. Denis ya, ketinggalan. Oke. Saya ulang ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi nambahin icon-iconnya itu caranya adalah ini ada plugins. Biasa dari sini juga bisa plugins, ada Iconify. Sampai sini udah bisa ya? Tadi udah install belum? Tadi siapa si Denis? Denis. Oh, belum install. Oke, kita dari installnya dulu kalau gitu. Oke, jadi kalau installnya itu jadi saya pindah ke ini deh supaya jelas. Oke, installnya dari sini ya, ada menu, kemudian plugins, icon apa, kemudian browse plugins in community. Ya, nah ini cari aja. Tadi kan ada icon. Nah, sebenarnya banyak ya. Ini kalau files, tapi kita ambilnya plugins. Nih. Nah, yang saya pakai namanya Iconify. Iconify. Kalau misalnya belum diinstal, di sini kan ada tampilannya kayak gini. Install. Ini karena saya udah install, jadi kelihatan install tulisannya. Gitu. Udah? Bisa ya, Denis ya? Oke, sip. Oke, saya pindah lagi ya ke sini. Nah, kalau ini nanti dari Iconify-nya tinggal diambil aja mau yang mana. Ini karena saya share screen jadi layarnya terlalu besar jadi saya nggak bisa pakai, saya pindah ke aplikasinya ya. Tampilannya sih sama aja sebenarnya teman-teman. Kayak gini. Search plugins, Iconify. Saya nyari misalnya tadi ya baterai. Nah ini dipilih, turun di bawah, ada import icon. Kalau udah import, ini kelihatan nih gambarnya. Nah di sini. Sama kalau mau yang signal bisa juga. Nah, kalau share gini nih, jadi hilang dia. Bisa ditambahin apa aja sih. Oke. Begitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan?
tadi siapa ya? Eh, siapa tadi? Andini. Tampilan Figma tidak bisa seperti yang di share screen. Maksudnya, yang tampilannya itu gimana? Coba. Andini mana coba? Di unmute aja. Ya, siapa tadi? Andini, kenapa? Maksudnya nggak bisa seperti yang di share screen? Nggak bisa buat tampilannya ngasih. Tampilan sekarang apa? Ya, ini. Tampilannya. Saya pakai HP, Miss. Oh, pakai HP. Kalau pakai HP, maksudnya nggak bisa ngedit. Kalau pakai HP, gitu. Harus pakai komputer atau laptop, gitu. Gitu. Oke, makasih, Miss. Oke. Ardiansyah. Oke. Ini zoom in, zoom out bisa pakai itu aja, Ardiansyah. Kalau pakai scroll mouse mungkin saya nggak tahu ya itu apa Windows ya. Mungkin pakai kontrol di keyboard kemudian di mouse ke atas atau ke bawah gitu. Bisa juga pakai kontrol plus, kontrol minus di keyboard. Nah, bisa juga gitu. Oke, Miss, makasih. Bisa ya? Bisa, bisa. Sip. Oke. Nah, apa sih? Kavitsin. Tulisan efek. Yang tulisan gini ya. Ada ini ya. Efek. Nah, ya. Bisa dicoba. Nah, kalau gini, misalnya pilih tulisan tadi ya, layer blur, jadi tulisannya jadi agak blur gitu. Ini karena ininya solid, jadi kalau misalnya pilih yang background blur, pasti belakangnya yang blur gitu. Oke. Nah, ada lagi? Oke, bisa ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman selain bisa lihat di mana handphone ya, itu teman-teman juga bisa. Nanti kan ada lomba tuh. Nah, nanti minta dikirimnya dalam bentuk JPEG. Nah, caranya gimana? Itu teman-teman ini. Jadi seperti ini ya, pilih satu project gitu atau desain. Terus di menu file ada export. Saya pilih yang ini misalnya. Ya. Nah, kayak gini ya. Ini misalnya. Nah, tapi harus pilihnya satu project ya. Tuh. Kalau ini kita pilih cuman emojinya. Sorry, ini contoh aja dulu ya. Bentar.
Nah, ini sebenarnya ada di sini. Di kanan ada ekspor. Nah, bisa pilih JPEG, JPG nanti kan dimintanya JPG tuh. JPEG nanti ekspor ini kan hitungannya 3 layers gitu, 1, 2, 3 gitu. Jadi tinggal ekspor 3 layers. Langsung disimpan aja, mau disimpannya di mana gitu. Oh, plugin ini tuh biasanya pakainya Iconify itu, kemudian ada yang buat gambar ya. Yang buat gambar itu ada Unsplash ya, Unsplash. Coba saya share dulu. Ini ada beberapa website yang teman-teman bisa pakai. Oke, saya kasih. Ini kan tadi ya, remove.bg untuk remove background. Kemudian nah, ini Unsplash. Ini salah satu apa yang bisa dipakai di Figma juga untuk ngambil gambar-gambar. Ini Unsplash. Tapi kalau websitenya ini ya, di Figma pluginnya ada Unsplash juga. Plugin bisa di browse. Jadi, nah ini bedanya sama Canva gitu. Jadi kalau Canva itu kan dia ada plugin kan, gitu. Teman-teman kan cuma pakai yang ada aja gitu. Kalau free juga sangat terbatas ya, jadi mesti bayar. Bayarnya juga bulanan ya. Kalau ini kan enggak, karena dia komunitasnya udah cukup besar gitu ya. Jadi bisa free-nya banyak gitu. Kalau ini kan misalnya Splash. Nah ini ada pluginnya. Jangan lupa ya ini sini. Ini ada pluginnya. Nah saya udah install. Oke. Kemudian selain itu website yang bisa dipakai ya yang lain. Nah kalau mau ngambil gambar-gambar kan tadi Unsplash bisa, ada FreePic ya. Teman-teman kayak juga udah tahu freepic.com. Kemudian ada. Nah kalau mau belajar UI UX-nya ini ya ada Uplabs ya. Ini ada yang berbayar, ada yang free ya. Itu. Kalau mau belajar lihat-lihat desain-desain orang-orang gitu ya, yang lain. Kemudian juga ada dribble.com. B-nya 3 ya di tengah. Ini juga bisa lihat dari sini desain-desain ya. Tidak hanya aplikasi tapi desain website ya. Kemudian nah ini gini Fab, sorry. Kebanyakan iklan ya kayaknya. Sebentar. Jadi gini Fab. Ada pertanyaan. Ya, Ilyas kalau plugin-nya bawaan community udah bisa. Yang penting kan ada ditulis ya, free-nya gitu. Bisa kasih lihat. Kalau community, jadi dia kayak open source gitu. Nah, ini. Tinggal nyari aja. Misalnya tadi kan. Misalnya nyari picture. Icon deh, icon. Nah, kita cari. Ini ada 82. Bisa kelihatan nggak? Ya, ada 82. Tergantung aja. Nah, ini udah free semua nih. Enaknya gitu. Kalau di Canva kan nggak ada ya yang seperti ini. Jadi bisa milih.
Oke. Plugin apa? Oh ya, Yohanes sudah ya tanyanya. Kemudian tadi ya, lanjut dulu. Nah, ini my color.space. Ini sebenarnya untuk tentuin kita mau bikin desain itu warna-warna yang cocok tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin, misalnya kita mau warna biru gitu ya. Nah, biru yang ini nih cocoknya apa ya? Kita generate. Nah, nanti muncul nih cocoknya mau warna-warna ini sampai ada kode-kode hexnya ini kan. Tinggal di kopas aja, di copy paste. Nah, kalau misalnya kayak gini ya. Ini saya coba di sini. Misalnya ini deh. Saya pas ke sini. Nah, ini kan warnanya gini. Saya ambil yang di tengahnya. Bentar ya. Jadi kelihatan bahwa dia udah milihin gitu warnanya. Supaya kelihatan gitu ya, kayak agak kayak gradasi gitu. Kemudian oh ya, selain itu juga bisa ngambil gambar ya, download gambar dari namanya Vector Stock. Ini ada yang berbayarnya juga, jadi tidak semua gratis. Kalau yang di Unsplash itu kan semuanya gratis gitu. Kalau ini ada berbayarnya. Tapi menurut kalau saya sih suka di sini ya, karena kayak ada yang abstrak-abstrak gitu backgroundnya. Yang tadi yang bikin sertifikat itu saya ngambilnya dari Vector Stock. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mungkin nanti bisa di sesi pertanyaan aja mungkin Miss buat semuanya nanya. Oh iya sih. Bisa dilanjut. Ya. Sebenarnya sih udah materinya begini. Kalau coba teman-teman coba bikin ya. Ini saya dulu belajar pertama waktu pas belajar bikin UI UX gitu ya. Nah, coba teman-teman bikin seperti ini buat latihan. Ntar saya ini dulu. Home dulu. Nah, ini waktu pertama saya belajar UI UX ya, seperti ini. Gitu. Jadi nanti mungkin ini kan cuma pelatihan dasar pemakaian pembuatan flyer, poster, sertifikat gitu ya. Nah, coba teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Jadi tadi kan nyari icon-icon segala macam gitu. Oke. Nah, saya mungkin bisa share mungkin ya kan pesertanya ada beberapa orang, mungkin 5 orang gitu share tadi udah bikin yang yang saya sudah kasih contoh. Kita tahu bahwa teman-teman tuh bisa gitu.